Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Halo Gemini, kali ini aku akan melakukan reading ya mengenai kisah cinta Gemini di bulan Juni tahun 2022. Namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate ya 100% untuk semua Gemini di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Di sini aku akan coba shuffle kartunya untuk Gemini. Kisah cinta Gemini Juni 2022. Oke, cukup ya. Kita lihat di sini ada heart to heart conversation, calling in your soulmate, and then di sini ada let go of control issue. Ya. Bottom of the deck ada flirt, ada word waiting for, it is say word it to love. Ada reconciliation juga ya. Oke, beberapa Gemini yang energinya tertarik di sini, aku ngeliat kayaknya beberapa dari kamu ini memang masih terkoneksi dengan orang masa lalu ya sepertinya. Karena di sini ada kartu reconciliation, aku ngerasa di sini entah kamu yang ingin gitu ya kembali dengan orang di masa lalu kamu, atau ada orang di masa lalu kamu itu ingin kembali ke kamu. Bisa vice versa ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi. Intinya aku ngelihat ada yang berharap untuk bisa rekonsiliasi ya. Someone from your past is returning to your life. Jadi mungkin bisa jadi di sini seseorang dari masa lalu kamu ingin kembali lagi sama kamu gitu ya. Tapi bisa juga vice versa, bisa juga kamu yang merasakan kondisi seperti itu ya, kayak gitu. Cuman kayaknya udah terlalu banyak konflik, terlalu banyak masalah gitu ya di antara kalian gitu. Jadi kayak kamu ngerasa ini sulit banget untuk diperbaiki, ini sulit banget untuk dipulihkan lagi hubungannya gitu loh ya, karena terlalu mungkin banyak permasalahan ya, konflik yang terjadi di antara kalian ya. Dan di sini kayak sebenarnya beberapa dari kamu masih suka kepikiran sih dengan konflik-konflik yang terjadi, dengan masalah-masalah yang terjadi gitu ya. Kamu masih suka kepikiran gitu loh di sini. Dan aku ngerasa beberapa dari kamu harus bisa melepaskan sih sejenak ya masalah-masalah yang ada gitu ya. Tenangkan pikiran kamu gitu, biarkan situasi ini mengalir secara natural gitu ya. Aku ngerasa kayak ya udah lepasin aja, jalanin aja gitu. Jangan diberatkan banget, atau jangan kamu bikin pusing banget di sini ya. Oke, jadi relax aja gitu ya. Kayak lepaskan sejenak masalah-masalah yang ada gitu. Izinkan situasi ini terungkap dengan sendirinya. Nanti pun aku ngelihat akan ada jalannya kok gitu ya, akan ada penyelesaiannya gitu. Jangan terlalu dipush untuk selesai sekarang, enggak gitu ya. Atau mungkin aja di sini sepertinya memang mungkin antara kamu dengan dia harus ada heart to heart conversation dulu di sini ya. Harus ada pembicaraan dari hati ke hati dulu. Nggak bisa kalau diam aja gitu ya. Maksudnya masalah tuh nggak selesai kalau kalian tuh saling diam di sini. Jadi di sini mungkin harus ada pembicaraan ya, empat mata antara kamu sama dia. Mungkin bicara dari hati ke hati, mendiskusikan apapun yang telah terjadi ya, mencari solusi bersama, mencari penyelesaian bersama ya, saling jujur juga ya tentang perasaan kalian masing-masing. Kalau memang kalian di sini masih saling sayang, seperti itu yang aku lihat ya, gitu. And then di sini ada calling in your soulmate. Aku ngerasa beberapa dari kamu memang berharap banget Tuhan mengirimkan jodoh, mengirimkan soulmate kamu, atau bahkan di sini kamu masih berharap Tuhan mengembalikan orang di masa lalu kamu. Itu juga bisa ya.
Your prayer, affirmation, and visualization help bring you together. Dan aku ngerasa Tuhan akan menjawab semua doa-doa kamu selama ini, dimana kamu benar-benar meminta Tuhan untuk mengirimkan soulmate kamu. Dan kalau memang orang di masa lalu kamu yang datang, berarti dia yang menjadi soulmate kamu kalau aku lihat di sini ya. Oke. Yang dikirimkan Tuhan, karena kamu meminta sama Tuhan dikirimkan soulmate, jodoh. Misalkan yang datang itu dia, ya berarti dia ya sebenarnya, terlepas dari masalah apapun yang terjadi di antara kalian. Makanya di sini harus ada heart to heart conversation, harus ada pembicaraan dari hati ke hati gitu. Nggak semuanya harus dihadapi dengan ego gitu ya, kayak gitu. Sesekali kamu harus bisa menggunakan perasaan kamu, hati kamu gitu loh di sini ya. Dan dia pun sama, karena sebenarnya kalau aku lihat di antara kamu sama dia tuh, ketika kalian bersama, kalian saling nyaman satu sama lain ya, saling saling cocok gitu ya gitu. Dan saat ini kayaknya beberapa dari kamu memang harap-harap cemas ya menunggu soulmate kamu datang, aku lihat di sini. Tapi kamu tenang aja ya, di sini aku ngerasa takdir itu sedang bekerja untuk love life kamu. Tuhan udah punya rencana yang sangat indah untuk kamu, tapi Tuhan akan memberikannya di waktu yang tepat ya. Jadi kamu hanya perlu bersabar dalam menunggu prosesnya. Beberapa dari kamu juga mungkin ada perasaan trauma gitu ya, atau ada perasaan takut, khawatir ketika ingin membuka hati atau ketika ingin memulai hubungan yang baru gitu ya, untuk mengenal orang baru gitu ya. Karena apa? Mungkin sebelumnya kamu memiliki masalah yang cukup berat gitu ya di dalam hubungan kamu sebelumnya, yang membuat kamu takut ya untuk menjalin hubungan baru lagi atau untuk percaya sama orang baru lagi. Tapi di sini aku ngelihat ini adalah waktu yang aman kok untuk kamu mencintai lagi ya. Jadi kamu harus bisa membuka hati kamu sih gitu ya. Oke. Lepaskan kekhawatiran kamu, lepaskan ketakutan kamu gitu loh ya. Di sini aku akan coba klarifikasi energi kamu dari tarot ya untuk Gemini. So Kisah Cinta Gemini Juni 2022. Oke, cukup ya, banyak banget yang terjatuh. Aku ambil dulu kartunya. Oke, di sini ada The Fool ya. The Fool, and then di sini ada Queen of Pentacles ya. Lalu ada Eight of Pentacles ya. And then ada juga di sini Two of Cups. Ada Eight of Cups di sini ya. Ada juga di sini The Stars. And ada lagi satu lagi jatuh di sini. Oke, ada Knight of Cup. Wow, tuh kan. Bener ya di sini. Ini kartu tambahan ya. Karena keluar semua. Ada Ace of Sword, Page of Sword ya, and Knight of Sword. Oke, ada Nine of Wands. Beberapa dari kamu di sini mungkin dealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada juga Gemini ya, sesama Gemini, Libra, Aquarius. Oke, dan ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Zodiak yang kencang di sini ada zodiak
Aquarius ya. Oke, namun karena semua zodiak ada, jadi kamu hanya tinggal menyesuaikan aja dengan zodiak mana kamu berdealing. Kalau aku lihat di sini memang jelas banget ya, akan ada yang datang gitu. Di sini dia ingin berkomunikasi mungkin sama kamu. Ya, dia ingin menghubungi kamu, ingin memberikan kabar ke kamu. Di sini dia ingin datang intinya. Gitu ya. Entah di sini dia datang untuk sekedar minta maaf ke kamu atas kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan gitu ya sebelumnya, atau bisa saja di sini memang dia datang ingin menyatakan kembali perasaan dia bahwa mungkin dia masih sayang sama kamu, masih mencintai kamu, dan masih berharap kalian bisa bersama lagi gitu ya. Intinya mungkin di sini dia ingin kembali, ingin mengajak kamu untuk rekonsiliasi gitu ya, memperbaiki hubungan atau memulihkan hubungan di sini, karena aku ngelihat dia datang membawa perasaannya ya. Itu yang aku lihat di sini, ada orang masa lalu datang. Ini jelas ya. Karena apa? Karena dia mencintai kamu di sini, dan bahkan gak hanya dia, mungkin kamu pun masih memiliki perasaan yang sama dia Gemini. Kamu pun masih sayang gitu. Kamu nggak bisa bohongin hati kamu juga mungkin masih cinta sama dia, karena sebelumnya hubungan yang terjalin di antara kalian tuh harmonis ya. Entah apapun yang membuat hubungan kalian jadi berakhir, intinya sebelum terjadi perpisahan itu kalian tuh saling mencintai di sini ya. Kalian tuh saling sayang, saling nyaman, bahkan kalian ingin gitu ya hubungan kalian tuh dibawa ke jenjang yang lebih serius. Kalian udah ingin berkomitmen karena udah saling cocok satu sama lain gitu. Dan saat ini dia ingin kembali ke kamu, ingin berusaha untuk membuka lembaran baru gitu, memulai hubungan baru sama kamu gitu loh ya. Karena apa? Karena dia sadar ketika dia pergi dari kamu gitu ya, ketika saat dia pergi meninggalkan koneksi kalian, meninggalkan hubungan kalian, di sini dia merasa hilang ya, kehilangan, kesepian ya. Dia merasa membutuhkan kehadiran kamu gitu loh ya. Karena perpisahan ini nggak sebenar-benarnya yang dia inginkan gitu kalau aku lihat sih ya. Sebenarnya dia juga sedih harus pergi dari kamu, cuman aku nggak tahu situasinya seperti apa yang membuat kalian harus berpisah di sini. Mungkin ada konflik, masalah yang mungkin tidak menemukan jalan keluar, tidak menemukan solusi atau penyelesaian gitu, dan mungkin konfliknya berulang kali terjadi dan membuat salah satu pihak jenuh gitu ya. Entah dia atau kamu ngerasa capek gitu untuk memperjuangkan hubungan ini sedangkan tidak ada penyelesaiannya gitu loh. Jadi mungkin dia berpikir jalan terbaik adalah pergi ya, tapi ketika dia sadar ternyata itu bukan jalan terbaik gitu ya. Ternyata dia membutuhkan kehadiran kamu gitu loh di sisi dia saat ini. Cuman beberapa orang yang dealing sama kamu ini sepertinya kayak dia berusaha untuk nggak terlalu kepikiran banget dengan hal-hal ini, dengan menyibukkan diri dia gitu, dengan bekerja, dengan berkegiatan, atau dengan hobinya gitu ya. Intinya dia banyak menghabiskan waktu untuk melakukan pekerjaan lah gitu ya. Mungkin banyak mengambil lembur, banyak menghabiskan waktu di kantor gitu ya, agar tidak terlalu teringat terus sama kamu gitu. Dan aku ngeliat di sini sebenarnya harapan dia masih besar banget sih untuk bisa sama-sama kamu lagi sih ya. Itu yang aku lihat di sini sih, masih banyak memanjatkan doa ke semesta. Dan aku lihat di sini memang dia ingin banget menghubungi kamu, ingin berkomunikasi, ingin memberikan kabar, karena selama ini mungkin kalian saling diam gitu ya. Dan dia cuma bisa memperhatikan kamu dari jauh, cuma bisa stalking kamu dari jauh aja gitu loh gitu. Oke. Gemini, mungkin itu aja sih yang dapat aku sampaikan ya. Semoga bisa resonate, namun jika tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan karena ini general reading. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye.